Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, udara terasa berat dan penuh kepalsuan. Gedung Grand Ballroom Hotel Mahameru berkilauan di bawah cahaya ribuan lampu kristal, memantulkan kemewahan pada setiap lantai marmer yang dipoles sempurna. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi bunga lili segar yang dirangkai megah di setiap sudut ruangan, menciptakan sebuah simfoni kemakmuran yang sengaja dipamerkan. Ini adalah malam perayaan ulang tahun ke-25 Suryo Group, perusahaan yang dibangun oleh almarhum ayahku dari nol, dengan keringat dan darah. Dan malam ini, aku hadir di sini sebagai hantu, seorang penonton tak kasat mata di tengah kerajaan milikku sendiri. Namaku Alina Suryoatmojo, dan tidak seorang pun di ruangan ini yang mengetahuinya, kecuali segelintir orang kepercayaan yang kini menatapku dari kejauhan dengan sorot mata khawatir. Aku merapikan gaun satin berwarna gading yang kukenakan. Sebuah pilihan yang sangat disengaja. Gaun itu sederhana, tanpa manik-manik, tanpa belahan yang provokatif, dan tanpa label desainer yang mencolok. Rambutku hanya kugerai lurus, riasanku tipis. Aku ingin menjadi bayangan, menyelinap di antara kerumunan sebagai Alina, staf junior dari divisi arsip dan data. Sebuah posisi yang kubuat sendiri setahun yang lalu, sebuah topeng yang kupakai untuk melihat wajah asli dari orang-orang yang menjalankan warisan ayahku. Aku perlu tahu siapa yang setia, siapa yang hanya menjilat, dan siapa ular berbisa yang bersembunyi di balik senyum manis. Keputusanku ini lahir dari sebuah pengkhianatan besar, sebuah luka yang masih terasa basah meski waktu terus berjalan. Pengkhianatan dari pria yang pernah kucintai, Doni, dan wanita yang kini menggandeng tangannya, Bella. Aku mengambil segelas jus jeruk dari meja minuman, membiarkan dinginnya gelas menenangkan tanganku yang sedikit gemetar. Mataku berkeliling, mengamati semuanya. Para manajer tertawa terlalu keras pada lelucon direktur yang tidak lucu. Para istri pejabat saling memamerkan tas dan perhiasan terbaru mereka. Semuanya adalah sebuah sandiwara yang dimainkan dengan sangat baik. Aku melihat Pak Budi, kepala personalia yang dulu sering diberi bonus oleh ayahku, kini sibuk membukakan jalan bagi seorang investor baru dengan sikap yang begitu rendah hati, nyaris seperti seorang pesuruh. Aku melihat Ibu Rina dari bagian keuangan, yang kukenal sebagai wanita jujur, kini tampak tidak nyaman saat seorang kepala divisi membisikkan sesuatu di telinganya sambil menyelipkan sebuah amplop kecil ke dalam tasnya. Semua ini adalah data, informasi berharga yang tidak akan pernah kudapatkan jika aku duduk manis di singgasana CEO. Lalu, pintu utama ballroom terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Kilatan lampu kamera dari para wartawan media bisnis yang diundang menyambut kedatangan mereka. Doni dan Bella. Mereka berjalan di atas karpet merah seolah-olah mereka adalah raja dan ratu malam ini. Doni, mantan suamiku, tampak gagah dalam setelan jas hitam dari merek ternama. Wajahnya tampan dan karismatik. Senyumnya mampu meluluhkan hati banyak orang. Namun aku tahu, di balik senyum itu ada hati yang lemah, jiwa yang mudah goyah oleh godaan duniawi. Dia adalah pria yang pernah berjanji akan menemaniku selamanya, namun menukarku dengan promosi jabatan dan wanita yang lebih agresif. Di sampingnya, Bella adalah api itu sendiri. Gaun merah menyalanya memeluk tubuhnya dengan sempurna, berkilauan di setiap gerakan. Bibirnya yang dipoles warna serupa tersenyum penuh kemenangan. Dia adalah manajer pemasaran yang meroket dalam 2 tahun terakhir. Prestasinya memang bagus, aku akui itu. Tapi caranya mencapai puncak diwarnai dengan intrik, dengan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya, termasuk aku. Dia melihatku bukan sebagai istri dari pria yang diinginkannya, tapi sebagai penghalang karir yang harus dilenyapkan. Dan dia berhasil. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Mereka berjalan melewati tempatku berdiri. Doni sempat melirikku sekilas. Hanya sepersekian detik, tapi aku bisa melihat semuanya di matanya. Rasa bersalah, sedikit keterkejutan, dan ketakutan. Dia segera membuang muka, mengeratkan genggamannya di pinggang Bella seolah mencari perlindungan. Sementara itu, Bella menatapku langsung. Matanya yang tajam memindai penampilanku dari atas sampai bawah. Sudut bibirnya terangkat sedikit, sebuah senyum cemooh yang begitu jelas. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi tatapannya sudah berteriak. Lihatlah dirimu, menyedihkan. Dan lihatlah aku sekarang. Dia kemudian berbalik dan tertawa kecil bersama Doni, memastikan aku melihat betapa bahagianya mereka. Aku menarik napas panjang, menahan rasa perih yang sempat mencoba merayap di hatiku. Rasa sakit itu bukan lagi karena cinta, tapi karena kenangan. Kenangan saat aku dan Doni merintis karirnya bersama di perusahaan ini,
Jauh sebelum aku memutuskan untuk mundur ke belakang layar setelah ayah meninggal. Kenangan saat aku percaya pada semua janji-janjinya. Semua itu kini terasa seperti lelucon pahit. Aku berjalan perlahan ke sudut ruangan yang lebih sepi, dekat jendela besar yang menghadap ke taman hotel. Dari sini, aku bisa melihat panggung utama dengan lebih jelas. Direktur utama yang kutunjuk, Pak Tirtayasa, seorang pria tua yang menjadi sahabat ayahku, naik atas panggung untuk memberikan pidato pembukaan. Beliau adalah satu dari sedikit orang yang mengetahui identitasku. Saat berbicara, matanya sempat mencari-cariku di antara kerumunan. Aku memberinya anggukan kecil yang nyaris tak terlihat, sebuah sinyal bahwa semuanya baik-baik saja. Pidato selesai, acara dilanjutkan dengan makan malam dan hiburan. Aku hanya berdiri di sudut, mengamati. Beberapa rekan kerjaku dari divisi arsip melambai ke arahku. Mereka orang-orang yang baik dan tulus. Mereka mengenalku sebagai Alina yang pendiam, pekerja keras, dan sedikit misterius. Alina, kok menyendiri saja? Ayo gabung sini, ajak Ratih, salah satu dari mereka. Aku tersenyum dan menggeleng pelan. Aku sedang menikmati pemandangan, Ratih. Kalian duluan saja. Mereka mengangguk mengerti dan kembali ke meja mereka. Mereka tidak tahu bahwa dengan menjaga jarak, aku sedang melindungi mereka dari drama yang sebentar lagi mungkin akan terjadi. Benar saja, drama itu tidak butuh waktu lama untuk menemukanku. Bella, setelah puas menjadi pusat perhatian dan menerima pujian dari banyak orang, sepertinya merasa malamnya kurang lengkap tanpa menyiksaku secara langsung. Bersama gerombolan kecilnya, para wanita yang menjadi pengikut setianya, dia berjalan ke arahku. Langkahnya disengaja, seperti predator yang mendekati mangsanya. Musik jazz yang lembut seolah menjadi musik latar yang ironis untuk adegan ini. Oh, lihat siapa yang ada di sini. Suara Bella terdengar manis namun penuh racun. Alina, aku tidak menyangka kamu akan datang ke acara semewah ini. Aku pikir, acara seperti ini bukan levelmu lagi. Teman-temannya tertawa kecil di belakangnya. Aku hanya menatapnya, tidak menunjukkan emosi apapun. Ini acara perusahaan, Bella. Semua karyawan diundang, termasuk staf dari divisi arsip, jawabku dengan tenang. Benar juga, katanya sambil mengibaskan tangannya dengan gaya angkuh. Aku hampir lupa kalau kamu sekarang bekerja di gudang data. Bagaimana rasanya, dari istri seorang direktur menjadi pegawai rendahan? Pasti berat ya? Setiap katanya adalah jarum yang ditusukkan perlahan, dirancang untuk membuatku bereaksi, untuk membuatku marah atau menangis. Dia ingin sebuah pertunjukan. Dia ingin semua orang melihat betapa hancurnya aku, dan betapa berjayanya dia. Tapi aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Setiap pekerjaan itu terhormat, Bella. Asalkan dilakukan dengan cara yang jujur. Balasku, dengan penekanan pada kata, jujur. Wajah Bella sedikit mengeras. Dia tahu aku menyindirnya. Tapi dia terlalu pintar untuk mengakuinya di depan umum. Dia mengubah taktik. Dia mendekat selangkah, merendahkan suaranya seolah-olah sedang berbaik hati. Dengar, Alina. Aku tahu ini pasti sulit untukmu. Melihat Doni bahagia bersamaku. Tapi kamu harus move on. Carilah kebahagiaanmu sendiri. Mungkin ada kurir atau petugas kebersihan yang cocok untukmu. Kamu harus sadar di mana posisimu sekarang. Penghinaan itu begitu nyata, begitu kejam. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitar kami mulai tertuju ke arah kami. Mereka berbisik-bisik, menikmati drama gratis yang tersaji di depan mata mereka. Di kejauhan, aku melihat Doni menatap kami dengan cemas. Namun dia tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Pengecut, seperti biasa. Aku menatap lurus ke mata Bella. Terima kasih atas nasihatmu, Bella. Tapi aku lebih tahu di mana posisiku daripada siapapun. Dan kamu, sebaiknya berhati-hati dengan posisimu saat ini. Terkadang, semakin tinggi kau terbang, akan semakin sakit rasanya saat kau jatuh. Ancaman terselubung dalam suaraku membuat senyum di wajah Bella memudar. Matanya menyipit, menunjukkan kemarahan yang sesungguhnya. Dia tidak suka diancam. Dia tidak suka merasa ada yang lebih superior darinya. Malam ini adalah malamnya, dan dia tidak akan membiarkan seorang pun, terutama aku, merusaknya. Aku tahu, dengan kata-kataku barusan, aku telah menyulut api. Dan api itu akan segera membakar segalanya. Suasana di sekitar kami menjadi tegang. Malam yang menyesakan ini akan segera mencapai puncaknya, dan aku sudah siap menghadapinya. Apapun yang terjadi. Merasa percakapan di dalam ballroom sudah mencapai titik jenuh, aku memutuskan untuk mencari udara segar. Hinaan Bella memang tidak melukaiku seperti yang dia harapkan,
tetapi berada di tengah kerumunan yang penuh kepalsuan dan tatapan menghakimi mulai terasa menyesakan. Aku butuh jeda, sebuah momen untuk menenangkan diri dan menyusun kembali benteng pertahananku sebelum badai yang lebih besar datang. Aku tahu Bella tidak akan berhenti sampai di situ. Wanita seperti dia selalu menginginkan babak final yang dramatis, di mana dia keluar sebagai pemenang mutlak. Aku berjalan keluar melalui pintu kaca besar di sisi ballroom, yang langsung menuju ke area taman dan kolam renang hotel. Udara malam yang sejuk langsung menyambutku, sebuah kontras yang melegakan dari hawa pengap di dalam. Suara musik jazz dan tawa orang-orang kini terdengar sayup-sayup, digantikan oleh gemericik air dari air mancur kecil di sudut taman dan hembusan angin yang lembut. Area kolam renang itu sepi. Cahaya lampu taman yang temaram memantul indah di permukaan air kolam yang tenang, menciptakan suasana yang damai. Aku berjalan perlahan di sepanjang tepi kolam, membiarkan pikiranku melayang. Aku teringat pada ayahku. Beliau pasti akan sangat kecewa melihat apa yang terjadi pada perusahaan dan pada kehidupanku. Beliau selalu berpesan, "Alina, perusahaan ini bukan hanya tentang keuntungan. Ini tentang manusia, tentang keluarga. Jaga mereka, maka mereka akan menjaga warisan kita." Aku merasa telah gagal menjaga pesan itu. Aku membiarkan Doni, orang yang kupercaya, membawa masuk serigala berbulu domba seperti Bella ke dalam lingkaran inti perusahaan. Aku terlalu sibuk berduka atas kepergian ayah dan terlalu naif dalam mempercayai cinta, hingga aku buta terhadap ambisi liar yang tumbuh subur di sekitarku. Penyamaranku sebagai staf arsip adalah caraku untuk menebus kesalahan itu. Aku harus membersihkan rumah yang telah dibangun ayahku dari para parasit. Prosesnya lambat dan menyakitkan, tetapi aku harus melakukannya. Malam ini adalah salah satu ujian terberatnya. Menghadapi langsung sumber dari segala kekacauan ini. Lamunanku buyar ketika aku mendengar suara langkah sepatu hak tinggi di atas ubin di belakangku. Aku tidak perlu berbalik untuk tahu siapa orangnya. Aroma parfumnya yang kuat dan menusuk sudah mendahuluinya. Aroma yang sama dengan yang sering kucium di kemeja Doni beberapa bulan sebelum perceraian kami. Menyedihkan sekali, suara Bella memecah keheningan. Bersembunyi di sini sendirian, meratapi nasibmu? Kenapa tidak pulang saja, Alina? Tidak ada yang menginginkan kehadiranmu di sini. Aku berbalik menghadapnya. Kali ini dia datang sendirian. Matanya berkilat-kilat di bawah cahaya lampu taman, dipenuhi amarah dan rasa superior. Dia berdiri sangat dekat denganku, di tepi kolam, seolah sengaja menciptakan panggung untuk konfrontasi kami selanjutnya. Aku sedang menikmati malam, Bella. Sesuatu yang sepertinya tidak bisa kamu lakukan tanpa harus merendahkan orang lain. Jawabku dengan suara yang kuusahakan tetap datar. Dia tertawa, suara tawanya terdengar nyaring dan dibuat-buat. Merendahkanmu? Oh, ayolah, Alina. Aku hanya mengatakan kebenaran. Lihat dirimu. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Kamu hanyalah masa lalu Doni yang memalukan. Sementara aku adalah masa depannya. Aku yang mendampinginya saat dia sukses, aku yang akan membangun kerajaan bersamanya. Kerajaan? Aku mengulang katanya dengan nada sedikit geli. Kerajaan yang mana yang kamu bicarakan, Bella? Kerajaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain? Kerajaan yang pondasinya adalah pengkhianatan? Kerajaan seperti itu tidak akan bertahan lama. Percayalah padaku. Wajah Bella memerah. Ucapanku tepat mengenai sasaran. Dia benci diingatkan tentang bagaimana dia mendapatkan posisinya sekarang. Dalam narasinya, dia adalah wanita karir hebat yang sukses karena kemampuannya sendiri, bukan karena memanfaatkan dan memanipulasi direktur yang sudah beristri. Jaga mulutmu. Desisnya, amarahnya kini tidak bisa disembunyikan lagi. Kamu hanya iri. Iri karena aku punya segalanya yang pernah kamu miliki, dan bahkan lebih. Aku punya Doni, aku punya jabatan, aku punya kekayaan. Dan kamu? Kamu tidak punya apa-apa selain nama belakang keluarga yang sudah tidak ada artinya. Benarkah? Aku menantangnya, melangkah 1 senti lebih dekat. Kamu yakin punya segalanya? Doni mungkin berada di sisimu, tapi apakah kamu yakin hatinya milikmu? Jabatanmu memang tinggi, tapi apakah kamu mendapatkannya dengan cara yang terhormat? Dan kekayaan? Kekayaan yang kamu nikmati itu berasal dari mana, Bella? Dari perusahaan ini. Perusahaan yang sama tempatku bekerja. Setiap pertanyaanku bagai tamparan tak terlihat baginya. Dia mulai kehabisan kata-kata. Dia terbiasa orang-orang takut padanya, terbiasa lawannya menangis atau lari. Dia tidak terbiasa menghadapi ketenangan yang solid seperti batu karang. Ketenangan adalah senjataku, dan itu membuatnya gila. Dia menunjuk wajahku dengan jarinya yang lentik dan berhias kuku merah panjang. Jangan berani-beraninya menceramahiku.
Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir dengan bersikap tenang seperti ini kamu terlihat lebih baik dariku? Kamu salah. Kamu hanya terlihat menyedihkan. Wanita lemah yang tidak bisa mempertahankan suaminya sendiri. Mungkin aku memang tidak bisa mempertahankan suamiku. Aku mengakui dengan jujur, dan itu membuatnya sedikit terkejut. Atau mungkin, aku hanya tidak ingin mempertahankan pria yang tidak pantas untuk dipertahankan. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Skakmat. Wajahnya menunjukkan kekalahan sesaat sebelum amarah murni mengambil alih sepenuhnya. Dia tidak bisa lagi berdebat denganku. Logikanya sudah habis. Yang tersisa hanyalah insting hewannya, keinginan untuk menyerang secara fisik, untuk menghancurkan apa yang tidak bisa ia taklukkan dengan kata-kata. Kamu. Dia tergagap, matanya liar mencari-cari sesuatu untuk dikatakan, sesuatu yang bisa melukaiku lebih dalam. Kamu tidak pantas berada di sini. Kamu mengotori pesta ini dengan kehadiranmu. Kamu hanyalah sampah. Dan kemudian, semuanya terjadi begitu cepat. Didorong oleh puncak amarahnya, Bella menggunakan kedua tangannya untuk mendorong dadaku dengan sekuat tenaga. Aku sama sekali tidak menduganya. Aku memang mengira dia akan marah, mungkin berteriak, tapi serangan fisik adalah sesuatu yang tidak terlintas di benakku. Tubuhku yang tidak siap kehilangan keseimbangan. Kakiku tergelincir di tepi kolam yang sedikit basah. Untuk sesaat, aku merasa seperti melayang di udara, melihat ekspresi kaget yang berubah menjadi senyum kemenangan di wajah Bella. Lalu, air dingin itu menelanku bulat-bulat. Suara ceburan keras menggema di keheningan taman. Air masuk ke hidung dan telingaku. Gaunku yang ringan kini terasa berat seperti timah, menarikku ke bawah. Aku membuka mata di dalam air, melihat gelembung udara keluar dari mulutku. Di atasku, siluet Bella tampak kabur oleh riak air dan cahaya lampu. Untuk beberapa detik, aku hanya diam di dalam air, merasakan dingin yang menusuk tulang dan keterkejutan yang luar biasa. Suara-suara dari kejauhan mulai terdengar. Orang-orang yang mendengar suara ceburan itu, pasti mulai berdatangan ke area kolam. Aku mendorong dasar kolam dengan kakiku dan meluncur ke permukaan. Napasku terengah-engah saat kepalaku berhasil keluar dari air. Aku menyibakkan rambut basah yang menutupi wajahku. Pemandangan yang menyambutku adalah persis seperti yang diinginkan Bella. Kerumunan orang sudah berkumpul di tepi kolam, menatapku dengan berbagai ekspresi. Kaget, kasihan, dan yang paling menyakitkan, geli. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menahan tawa kecil. Doni berdiri di barisan paling depan, wajahnya pucat pasi, mulutnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tidak ada suara yang keluar. Dan di sana, di tengah semua itu, berdirilah Bella. Dia menatapku dari atas, dagunya terangkat tinggi, matanya bersinar penuh kemenangan. Dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia telah mempermalukanku di depan semua orang. Dia telah membuktikan pada dunia bahwa dialah pemenangnya, dan aku pecundang yang basah kuyup. Dia berpikir, inilah akhir dari permainan. Dia tidak tahu, ini barulah permulaan. Di dalam air yang dingin itu, sesuatu dalam diriku telah berubah. Kesabaran dan penyamaran sudah berakhir. Malam ini, mereka semua akan tahu siapa Alina Suryoatmojo yang sebenarnya. Air kolam yang dingin merenggut napasku dan menghantam kesadaranku seperti palu godam. Untuk sepersekian detik yang terasa abadi, dunia menjadi sunyi. Hanya ada aku, kegelapan biru air, dan gaun gadingku yang kini melambai-lambai di sekelilingku seperti kain kafan. Gelembung-gelembung udara berebut keluar dari bibirku, membawa serta sisa-sisa keterkejutan. Di atas sana, cahaya lampu ballroom tampak seperti bintang-bintang jauh yang tak terjangkau, dan siluet Bella yang berdiri di tepi kolam adalah bulan sabit yang bengis dan penuh kemenangan. Dia telah berhasil. Dia telah mendorongku ke titik terendah, secara harfiah. Namun, di dalam keheningan air yang membekukan itu, sesuatu yang lain terjadi. Rasa perih karena penghinaan, rasa sakit karena pengkhianatan, dan rasa lelah karena terus-menerus bersabar, semuanya seakan tersapu oleh dinginnya air. Yang tersisa bukanlah kerapuhan, melainkan amarah. Amarah yang dingin, tajam, dan jernih. Amarah seorang ratu yang kerajaannya telah diinvasi oleh hama. Di dasar kolam inilah, di titik terendahku, aku menemukan kembali kekuatanku. Topeng staf arsip yang lugu itu retak dan pecah berkeping-keping, larut bersama klorin. Yang muncul ke permukaan bukan lagi Alina yang tersakiti, melainkan Alina Suryoatmojo yang sesungguhnya. Dengan satu dorongan kuat dari kakiku di lantai keramik kolam, aku melesat ke permukaan. Udara malam yang tadinya sejuk kini terasa menggigit kulitku yang basah. Aku terbatuk, menyemburkan air yang sempat terminum, dan dengan gerakan perlahan aku menyibakkan rambut yang menempel di wajahku.
Hal pertama yang kulihat adalah puluhan pasang mata yang menatapku. Seperti kawanan burung pemakan bangkai yang melingkari mangsanya, mereka berdiri di sekeliling kolam. Wajah mereka adalah lukisan dari berbagai emosi. Ada rasa kaget yang tulus dari beberapa staf junior. Ada tatapan kasihan yang munafik dari para istri pejabat. Ada senyum puas yang tersembunyi di balik telapak tangan dari para pesaing Doni. Dan yang terburuk dari semuanya, ada tawa kecil yang meremehkan. Lalu aku melihat Doni. Dia berdiri membatu, wajahnya seputih kertas. Matanya terpaku padaku, sebuah campuran horor, rasa bersalah, dan yang paling membuatku muak, ketidakberdayaan. Dia tidak bergerak. Dia tidak mengulurkan tangan. Dia tidak meneriakkan namaku. Dia hanya berdiri di sana, di samping wanita yang baru saja mencelakaiku, seolah-olah kakinya dipaku ke lantai. Di matanya aku melihat kilasan kenangan kami, janji-janji yang pernah dia ucapkan. Aku akan selalu melindungimu, Alina, katanya dulu, di malam pernikahan kami. Janji itu kini terdengar seperti gema kosong di sebuah ruangan yang telah lama ditinggalkan. Dia telah memilih. Dia memilih jabatan, kemewahan, dan wanita ini. Dia memilih untuk menjadi pengecut. Dan melihatnya sekarang, aku tidak merasakan sakit hati lagi. Yang kurasakan hanyalah kelegaan, karena telah terlepas dari pria yang begitu lemah. Di puncak semua itu, berdirilah Bella. Dia menyilangkan tangan di depan dada, senyumnya adalah sebuah mahakarya kekejaman. Dia menikmati setiap detik dari pertunjukan ini. Dia membiarkan keheningan yang canggung itu menggantung di udara selama beberapa saat, membiarkanku menjadi pusat perhatian yang menyedihkan. Kemudian, seolah merasa momen itu perlu diperjelas, dia angkat bicara. Ya ampun, Alina. Suaranya terdengar penuh keprihatinan palsu yang begitu kental hingga membuatku ingin muntah. Kamu harus lebih hati-hati kalau berjalan. Lantainya licin sekali. Lihat, gaunmu jadi basah dan kotor. Kasihan sekali. Beberapa orang di dekatnya terkikik. Dia telah memberikan mereka narasi, ini adalah kecelakaan, aku yang ceroboh. Sebuah kebohongan yang begitu transparan, namun diterima oleh mereka yang terlalu takut untuk menentangnya atau terlalu senang melihatku menderita. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, membiarkan mataku yang dingin bertemu dengan matanya yang penuh kemenangan. Aku mulai berenang perlahan ke tepi, setiap gerakanku penuh perhitungan. Aku tidak panik atau terburu-buru. Aku menolak untuk menunjukkan betapa dinginnya tubuhku atau betapa marahnya hatiku. Aku harus mengendalikan narasi ini kembali. Seorang pelayan muda yang tampak panik berlari ke arahku, sambil membawa beberapa handuk hangat. Ibu tidak apa-apa? Tanyanya dengan suara gemetar. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang menunjukkan simpati tulus. Aku memberinya senyum kecil. Saya tidak apa-apa. Terima kasih. Saat aku meraih tepi kolam untuk naik, Bella melangkah maju dan berdiri tepat di atasku, menghalangi jalanku. Biar ku bantu, katanya dengan nada merendahkan, seolah aku adalah makhluk invalid yang butuh pertolongannya. Dia tidak mengulurkan tangannya, dia hanya berdiri di sana, memaksaku untuk melihat ke atas, ke arahnya, dari posisiku yang rendah di dalam air. Itu adalah kesalahan fatal terakhirnya. Aku tidak meraih tangannya yang tidak terulur. Sebaliknya, aku menempatkan kedua telapak tanganku di ubin yang kokoh, dan dengan kekuatan yang tidak dia duga, aku mendorong tubuhku keluar dari air dalam satu gerakan yang lancar dan kuat. Aku mendarat dengan kedua kakiku, berdiri tegak di hadapannya, hanya beberapa inci dari wajahnya. Air menetes dari rambut dan gaunku, membentuk genangan kecil di sekitar kakiku. Aku lebih tinggi darinya beberapa senti, dan kini dengan posisiku yang lebih superior, aku bisa melihat kilatan keterkejutan di matanya. Dia tidak menyangka aku bisa bangkit dengan begitu cepat dan dengan begitu banyak martabat. Aku menatap lurus ke matanya. Ruangan di antara kami terasa penuh dengan listrik statis. Kerumunan di sekitar kami menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah aku akan balas mendorongnya? Apakah aku akan menamparnya? Berteriak? Menangis? Aku tidak melakukan semua itu. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan air menetes, dan menatapnya dengan intensitas yang membuat senyum di wajahnya perlahan memudar. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Keheninganku jauh lebih menakutkan daripada amukan apapun. Itu adalah keheningan seekor singa betina yang sedang mengukur mangsanya sebelum menerkam. Bella mulai terlihat tidak nyaman. Kemenangannya terasa hambar. Pertunjukan yang dia inginkan tidak berjalan sesuai naskah. Dia mengharapkan air mata dan drama, tapi yang dia dapatkan adalah ketenangan baja. Akhirnya, dia yang pertama kali memalingkan muka, memecah kontak mata kami. Dia tertawa dengan gugup.
Syukurlah kamu tidak apa-apa, katanya kepada kerumunan, bukan kepadaku. Baiklah, teman-teman, drama kecil ini sudah selesai. Jangan biarkan insiden kecil ini merusak malam kita. Ayo, semuanya, kita kembali ke dalam. Aku punya kejutan yang jauh lebih menarik untuk kalian semua. Dia mencoba untuk merebut kembali kendali, untuk mengalihkan perhatian dari ketegangan yang baru saja tercipta. Dia berbalik dan mulai berjalan cepat menuju ballroom, diikuti oleh para pengikutnya dan kerumunan yang penasaran. Doni memberiku satu pandangan terakhir, pandangan yang penuh penyesalan, sebelum dia pun berbalik dan mengikuti ratu barunya seperti anjing peliharaan yang patuh. Aku ditinggalkan sendirian di tepi kolam, basah kuyup, kedinginan, dan terhina di mata semua orang. Tapi di dalam hatiku, api telah berkobar. Bella berpikir dia telah memenangkan pertempuran. Dia salah besar. Dia baru saja secara resmi memulai sebuah perang. Dan perang ini akan kuhabisi malam ini juga. Dengan perlahan, aku menerima handuk dari pelayan tadi, mengeringkan wajahku, dan mulai berjalan mengikuti mereka. Setiap langkahku yang basah di lantai marmer adalah jejak dari sebuah janji. Janji akan pembalasan. Langkah kakiku meninggalkan jejak basah di lantai marmer yang mewah, saat aku mengikuti kerumunan kembali ke dalam. Suara decit sepatuku yang basah adalah satu-satunya suara yang menemaniku, karena semua orang menjaga jarak, seolah-olah kehinaanku menular. Mereka berbisik di belakangku, melemparkan tatapan ingin tahu dan kasihan. Aku mengabaikan mereka semua. Fokusku hanya satu, Bella. Aku membiarkan diriku terlihat seperti domba yang kalah, yang dengan patuh mengikuti gembalanya menuju pembantaian. Padahal dalam benakku, aku adalah serigala yang sedang membiarkan mangsanya masuk lebih dalam ke dalam hutan. Di depan, Bella telah mengambil alih panggung sepenuhnya. Dia berhasil mendapatkan mikrofon nirkabel dari pembawa acara, dan suaranya kini menggema di seluruh ballroom. Mohon perhatiannya sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian. Serunya dengan nada ceria yang dipaksakan. Saya harap insiden kecil di tepi kolam tadi tidak mengurangi kemeriahan malam ini. Anggap saja itu sebagai selingan yang menyegarkan. Beberapa orang tertawa, mencoba mencairkan suasana. Bella tersenyum puas, merasa kendali sudah kembali di tangannya. Sebagai permintaan maaf atas gangguan tadi, dan sebagai puncak perayaan ulang tahun perusahaan kita yang luar biasa ini, saya dan Doni ingin berbagi sedikit kebahagiaan dan inspirasi dengan kalian semua. Kami ingin menunjukkan apa yang bisa dicapai dengan kerja keras, dedikasi, dan visi yang jelas. Dia memberi isyarat tangan yang dramatis ke arah pintu lobi utama. Mari, ikut saya semua. Kerumunan, yang selalu tertarik pada janji kemewahan, mulai bergerak serempak menuju lobi. Aku mengikuti dari belakang, menjaga jarak. Gaunku yang basah terasa dingin dan berat, menempel di kulitku, sebuah pengingat konstan akan penghinaan yang baru saja kuterima. Tapi rasa dingin itu justru membuat pikiranku tetap tajam. Aku melihat Pak Tirtayasa, direktur utama kepercayaanku, menatapku dari seberang ruangan. Wajahnya penuh kekhawatiran dan amarah. Dia pasti sudah ingin campur tangan sejak tadi, tapi aku memberinya tatapan yang jelas, jangan lakukan apa-apa, ini urusanku. Dia mengerti dan hanya bisa mengangguk pasrah. Lobi utama hotel telah disulap. Di tengah ruangan yang luas itu, di bawah lampu gantung kristal yang paling besar, berdiri sebuah objek yang ditutupi oleh kain sutra biru tua yang mengilap. Bentuknya yang rendah, lebar, dan aerodinamis sudah bisa ditebak. Para tamu berkerumun di sekelilingnya, ponsel mereka sudah siap di tangan untuk merekam. Bella dan Doni berdiri di samping objek misterius itu. Bella tampak berseri-seri, sementara Doni terlihat bingung dan sedikit cemas. Jelas sekali dia tidak tahu apa-apa tentang kejutan ini. Dia hanya menjadi properti dalam pertunjukan Bella. Selama ini, banyak yang bertanya-tanya tentang kesuksesan tim pemasaran. Bella memulai pidatonya, suaranya penuh dengan kebanggaan. Banyak yang meragukan, banyak yang menyindir. Tapi kami membuktikannya dengan angka, dengan prestasi. Dan malam ini, kami ingin membuktikannya dengan sesuatu yang lebih nyata. Sesuatu yang menjadi simbol bahwa di Suryo Group, kita tidak pernah bermimpi terlalu kecil. Dengan gerakan teatrikal, dia menarik ujung kain sutra itu. Dalam satu gerakan halus, kain itu meluncur turun, menampakkan apa yang ada di baliknya. Sebuah Bugatti Chiron. Napas kolektif tertahan dari seluruh kerumunan, segera diikuti oleh seruan kagum dan decak tak percaya. Mobil itu adalah sebuah karya seni otomotif. Warnanya biru malam metalik, begitu dalam hingga tampak seperti potongan langit malam yang dipoles. Garis-garis bodinya yang agresif namun elegan menangkap dan memantulkan cahaya dari segala sudut. Logo, EB,
yang ikonik di bagian depan berkilau seperti lencana kerajaan. Itu bukan sekadar mobil, itu adalah pernyataan. Pernyataan kekuasaan, kekayaan, dan status yang tak terbantahkan. Ponsel-ponsel mulai berkedip, mengabadikan momen itu. Orang-orang mendorong maju, ingin melihat lebih dekat mahakarya seharga puluhan miliar rupiah itu. Inilah dia, teriak Bella di atas keriuhan. Hasil dari kerja keras. Hadiah kecil untuk merayakan semua pencapaian kita, dan hadiah spesial untuk pria hebat yang selalu mendukungku, Doni. Dia menoleh ke arah Doni, yang tampak benar-benar terkejut. Dia kemudian mengangkat sebuah kunci mobil yang tergantung di rantai perak, menggoyangkannya di udara. Logo Bugatti di kunci itu berkilau di timpa cahaya. Mulai sekarang, inilah kendaraan kita. Inilah level kita. Kita tidak lagi bermain di liga kecil. Kita adalah pemain utama. Lanjutnya, matanya menyapu kerumunan sebelum akhirnya berhenti dan menatap lurus ke arahku, yang berdiri di barisan paling belakang, basah dan terlupakan. Tatapannya menusuk, penuh dengan kemenangan mutlak. Pesannya jelas, inilah duniaku, dunia yang tidak akan pernah bisa kau masuki. Aku punya Bugatti, dan kau bahkan tidak punya harga diri yang tersisa. Aku hanya berdiri diam, membiarkan semua itu terjadi. Aku membiarkan dia menikmati momennya. Aku membiarkan semua orang mengaguminya. Aku membiarkan Doni menatap mobil itu dengan campuran rasa tak percaya dan keserakahan. Aku membiarkan mereka semua percaya pada ilusi yang telah diciptakan Bella. Di dalam tas tanganku yang kecil dan basah, jari-jariku menggenggam sebuah benda kecil yang dingin dan berat. Sebuah kunci mobil yang identik, dan sebuah ponsel. Aku mengingat dengan jelas percakapanku dengan manajer dealer Bugatti beberapa hari yang lalu. Tentu saja, Bu Alina, katanya. Kami akan siapkan satu kunci duplikat non-fungsional untuk keperluan pajangan sesuai permintaan Ibu. Kunci aslinya dengan sistem keamanan penuh akan kami serahkan langsung kepada Ibu. Mobil itu memang hadiah. Tapi bukan untuk Doni. Mobil itu adalah hadiah untuk diriku sendiri. Untuk merayakan keberhasilanku mengambil kembali kendali atas hidup dan perusahaanku. Dan malam ini, mobil ini akan berfungsi sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar alat transportasi. Mobil ini akan menjadi panggung pembalasanku. Bella sedang tertawa, menerima ucapan selamat dari para penjilat di sekelilingnya. Dia sedang berada di puncak dunianya, mabuk oleh kekaguman dan kekuasaan semu. Dia tidak menyadari bahwa fondasi panggung tempatnya berdiri sudah mulai retak. Dia tidak tahu bahwa wanita basah kuyup di belakang kerumunan itu bukanlah penonton yang kalah, melainkan sutradara dari keseluruhan pertunjukan ini, yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengucapkan kata, "Cut," dan mengakhiri semua sandiwaranya. Aku tersenyum tipis. Biarkan dia menikmati beberapa menit terakhir dari kejayaannya. Karena sebentar lagi, aku akan merenggut semuanya. Aku berdiri di ambang kerumunan, membiarkan gelombang kekaguman dan bisik-bisik iri terhadap Bella dan Bugattinya mengalir melewatiku. Gaunku yang basah kini mulai mengering di beberapa bagian, meninggalkan jejak-jejak kusut, sebuah kontras yang mencolok dengan kemewahan yang terpampang di hadapanku. Aku tidak merasakan dingin lagi. Api di dalam diriku sudah cukup untuk menghangatkan seluruh tubuhku, dan bahkan mungkin seluruh ruangan ini. Aku adalah penonton dalam drama yang kusiapkan sendiri, menunggu isyarat yang tepat untuk naik ke atas panggung. Bella sedang berada di puncak dunianya. Dia tertawa, menyibakkan rambutnya, dan menyentuh permukaan mobil itu dengan jemari lentiknya seolah-olah itu adalah kulit kekasihnya. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para tamu dengan antusiasme yang berlebihan. Oh, mesinnya V12, tentu saja. Harganya? Anggap saja cukup untuk membeli beberapa apartemen mewah di pusat kota. Setiap jawabannya adalah tamparan lain yang ditujukan kepadaku, meskipun dia tidak lagi menatapku. Dia tidak perlu menatapku. Seluruh pertunjukan ini memang didesain untuk menghancurkanku. Doni berdiri di sisinya, tampak canggung dan kewalahan. Dia dipaksa tersenyum saat beberapa kolega menepuk punggungnya, memberinya selamat atas hadiah yang luar biasa itu. Tapi matanya tidak bisa berbohong. Dia tampak seperti orang yang baru saja memenangkan lotre tetapi diberitahu bahwa tiketnya mungkin palsu. Ada kekaguman di matanya, tetapi juga ada keraguan dan ketakutan yang tersembunyi. Dia mengenaliku lebih baik daripada siapapun di ruangan ini. Dia tahu aku bukanlah wanita yang akan diam saja saat dihina. Ketenanganku saat ini pasti membuatnya sangat gelisah. Setelah beberapa menit membiarkan mereka menikmati panggung, aku memutuskan waktunya telah tiba. Aku menarik napas dalam-dalam, bukan karena gugup, tetapi untuk mengumpulkan semua kekuatan dan ketenangan yang kubutuhkan. Lalu, aku mulai berjalan. Langkahku perlahan, tidak terburu-buru, tetapi setiap langkah terasa mantap dan berbobot.
Aku tidak menyelinap atau mencoba melewati kerumunan. Aku berjalan lurus ke depan, menuju pusat perhatian. Ajaibnya, kerumunan itu seakan terbelah dengan sendirinya untuk memberiku jalan. Mungkin karena penampilanku yang aneh, seorang wanita dengan gaun basah berjalan dengan kepala tegak di tengah pesta glamor. Atau mungkin, mereka bisa merasakan aura yang terpancar dariku. Aura seseorang yang tidak akan dihentikan. Bisik-bisik yang tadinya penuh kekaguman pada mobil itu, kini berubah menjadi bisikan kebingungan. Lihat, itu wanita yang tadi jatuh ke kolam. Mau apa dia? Benar-benar tidak tahu malu. Aku mendengar semuanya, tetapi tidak ada satupun yang mempengaruhiku. Mereka seperti nyamuk yang berdengung di telingaku, mengganggu tapi tidak berbahaya. Saat aku berjalan, pikiranku kembali pada pelajaran ayahku. Ketenangan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin. Alina, katanya suatu sore di ruang kerjanya. Amarah itu seperti api. Jika kau biarkan liar, ia akan membakarmu dan semua yang kau sayangi. Tapi jika kau bisa mengendalikannya, menempanya dalam tungku kesabaran, ia akan menjadi baja yang paling tajam. Malam ini, aku adalah baja itu. Setiap penghinaan dari Bella, setiap tatapan meremehkan, setiap detik kelemahan Doni, semuanya telah menempa kesabaranku menjadi pedang yang siap terhunus. Aku melewati seorang pelayan yang membawa nampan berisi gelas-gelas air putih. Aku berhenti sejenak, mengambil satu gelas. Tanganku sama sekali tidak gemetar saat mengangkatnya ke bibirku. Aku meminumnya perlahan, membasahi tenggorokanku yang sedikit kering. Itu adalah tindakan yang normal dan sederhana. Tetapi di tengah situasi yang begitu tegang, tindakan itu menjadi sebuah pernyataan. Sebuah pernyataan bahwa aku memegang kendali penuh atas diriku sendiri. Akhirnya, aku tiba di tujuan. Aku berdiri tepat di depan mobil Bugatti itu, memisahkan Bella dan Doni. Aku kini menjadi bagian dari pusat perhatian itu. Keheningan yang canggung langsung menyelimuti lobi. Musik yang mengalun dari ballroom seolah menjauh. Semua mata tertuju padaku. Bella adalah yang pertama memecah keheningan. Wajahnya yang tadinya berseri-seri kini mengeras karena kesal. Kamu lagi? Katanya dengan nada tajam. Apa yang kamu mau, Alina? Ingin menyentuh mobil ini? Maaf, aku tidak mau bekas tangan kotormu mengotorinya. Pergi sana. Dia mengharapkan aku akan tersinggung, atau mungkin memohon. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mataku. Aku tidak memandangnya. Sebaliknya, aku menoleh ke arah Doni. Doni, kataku, suaraku terdengar jelas dan tenang di tengah keheningan. Setelah semua ini, apakah kamu benar-benar bahagia? Pertanyaanku membuatnya membeku. Itu bukan pertanyaan yang dia harapkan. Dia menatapku, lalu menatap Bella, lalu kembali menatapku. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia terjebak. Bella, marah karena aku mengabaikannya dan berbicara langsung kepada Doni, melangkah maju. Tentu saja dia bahagia. Lebih bahagia dari sebelumnya saat bersamamu. Sekarang pergilah sebelum aku memanggil keamanan untuk mengusirmu. Kali ini, aku menoleh padanya. Keamanan? Ide yang bagus. Tapi aku rasa, mereka tidak akan mengusirku. Aku berhenti sejenak, membiarkan kalimatku yang penuh teka-teki itu menggantung di udara. Aku kemudian berbalik dari mereka berdua, dan mulai mengitari mobil Bugatti itu perlahan. Aku berjalan mengelilinginya, jari-jariku sesekali menyentuh permukaannya yang dingin dan halus. Aku mengagumi setiap lekuknya, setiap detailnya, seperti seorang seniman yang sedang mengapresiasi mahakaryanya sendiri. Setiap orang hanya bisa menonton dalam diam, benar-benar bingung dengan apa yang sedang kulakukan. Tindakanku tidak masuk akal dalam skenario mereka. Seorang wanita yang baru saja dipermalukan seharusnya tidak bersikap seperti ini. Aku menyelesaikan putaranku dan kembali berdiri di depan kap mobil, menghadap kerumunan. Aku menatap wajah-wajah di hadapanku. Wajah-wajah yang tadinya menertawakanku. Aku mencari wajah Pak Tirtayasa dan para direktur lainnya. Aku menemukannya. Mereka semua tampak tegang. Aku menarik napas sekali lagi, menatap langsung ke arah Bella yang wajahnya sudah merah padam karena marah dan bingung. Senyum tipis masih terpasang di bibirku. Sudah cukup bermain-main. Sudah cukup menjadi bayangan. Tirai panggung telah terbuka cukup lama untuk pertunjukan pembuka yang dimainkan oleh Bella. Dan kemudian, di tengah keheningan yang tegang itu, aku memutuskan sudah saatnya pertunjukan yang sesungguhnya dimulai. Aku mengangkat tanganku, sebuah gerakan kecil yang meminta perhatian, meskipun aku sudah memilikinya sepenuhnya. Keheningan di lobi utama Hotel Mahameru begitu pekat, seolah bisa diiris dengan pisau.
Bahkan denting gelas dari ballroom pun seakan berhenti. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan keluar dari mulut wanita dengan gaun basah yang berdiri dengan percaya diri di depan mobil seharga puluhan miliar ini. Aku tidak memulai dengan amarah atau tuduhan. Aku memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana, ditujukan kepada kerumunan secara umum. Suaraku terdengar jelas, tanpa getaran sedikit pun. Mobil yang indah, bukan? Beberapa orang mengangguk ragu. Pertanyaanku terlalu normal untuk situasi yang tidak normal ini. Bella mendengus. Tentu saja indah. Sesuatu yang tidak akan pernah kau pahami. Sekarang hentikan sandiwara ini dan pergi. Aku mengabaikan ucapannya sepenuhnya, seolah dia hanyalah lalat yang berdengung. Aku tidak menoleh atau bahkan meliriknya. Aku memutar tubuhku sedikit, menghadap langsung ke barisan depan tempat para petinggi perusahaan berdiri. Di sana ada Pak Tirtayasa, ada Bapak Hartono kepala divisi produksi, Bapak Susilo dari keuangan, dan beberapa wajah lain yang sudah kukenal sejak aku masih kecil, saat aku sering mengikuti ayah ke kantor. Selamat malam, bapak-bapak, sapaku dengan hormat. Saya lihat perayaan ulang tahun perusahaan kita malam ini berjalan dengan sangat meriah. Mereka tampak bingung dengan sapaanku yang formal. Pak Hartono, seorang pria gemuk yang dikenal suka menjilat, menjawab dengan sedikit canggung. Iya, tentu saja. Ini semua berkat kerja keras kita bersama di bawah arahan Direktur Doni dan manajer Bella. Dia melirik ke arah Bella, mencari persetujuan. Aku tersenyum. Kerja keras memang selalu membuahkan hasil, kataku, menyetujui ucapannya. Dan itulah yang diajarkan oleh pendiri perusahaan ini sejak hari pertama. Ayah saya, Suryo Atmodjo, selalu percaya bahwa Suryo Group adalah sebuah keluarga besar yang dibangun di atas fondasi integritas, kejujuran, dan rasa saling menghormati. Saat aku menyebut nama ayahku, suasana sedikit berubah. Beberapa direktur senior yang pernah bekerja langsung di bawah ayahku tampak sedikit tersentak. Nama itu membawa bobot dan kenangan. Selama setahun terakhir, lanjutku, suaraku mulai sedikit meninggi, memancarkan otoritas. Banyak di antara Anda yang mungkin mengenal saya sebagai Alina dari divisi arsip. Seorang staf pendiam yang tidak banyak bicara. Saya sengaja menempatkan diri saya di sana. Saya ingin melihat kerajaan yang dibangun ayah saya dari sudut pandang yang berbeda. Dari bawah. Saya ingin merasakan denyut nadi perusahaan ini dari para karyawannya, bukan hanya dari laporan-laporan indah yang tersaji di meja rapat. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Aku bisa melihat roda gigi mulai berputar di kepala mereka. Kebingungan di wajah mereka perlahan berubah menjadi sebuah kemungkinan yang mengejutkan. Saya melihat banyak hal. Saya melihat karyawan yang berdedikasi dan tulus. Tapi saya juga melihat mereka yang lupa diri. Mereka yang lebih mementingkan jabatan dan kemewahan pribadi daripada kesejahteraan perusahaan. Mereka yang lupa pada nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh pendirinya. Mataku menatap tajam ke arah Doni, lalu beralih ke Bella. Wajah mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Terutama Bella. Dia sepertinya baru menyadari bahwa ini bukan lagi tentang penghinaan pribadi, ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Cukup omong kosongnya, teriak Bella. Suaranya terdengar sedikit histeris. Siapa kamu sebenarnya berani menceramahi kami semua? Kamu hanya seorang staf rendahan yang iri. Inilah momennya. Puncaknya. Aku menatap lurus ke arahnya, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku membiarkan seluruh kekuatan dan otoritas yang kumiliki terpancar dari mataku. Staf rendahan? Aku mengulang katanya dengan nada dingin. Kau benar, selama setahun ini aku memang staf. Tapi aku berdiri di sini malam ini bukan sebagai staf arsipmu. Aku berdiri di sini sebagai putri dari pendiri perusahaan ini, Suryo Atmodjo. Sebuah gelombang kejutan yang terdengar jelas menyapu seluruh ruangan. Orang-orang terkesiap. Mereka yang tadinya berbisik kini terdiam 1000 bahasa. Wajah-wajah yang tadinya meremehkan kini dipenuhi rasa tak percaya. Dan sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 70%, pewaris tunggal, dan pemilik sah dari Suryo Group, aku melanjutkan, setiap kataku ucapkan dengan penekanan yang kuat dan jelas. Saya perkenalkan kembali diri saya. Nama saya Alina Suryo Atmodjo. Jika sebelumnya suasana hening, kini suasana menjadi hampa. Seolah semua udara telah tersedot keluar dari lobi itu. Waktu terasa berhenti. Seluruh dunia terasa menyusut ke satu titik, yaitu wajah pucat pasi Bella dan Doni. Wajah Doni benar-benar kehilangan warna. Bibirnya sedikit terbuka, matanya membelalak ngeri. Keringat mulai membanjiri pelipisnya. Dia menatapku seolah baru pertama kali melihat hantu. Hantu dari masa lalunya, masa depannya,
dan semua kesalahan fatal yang telah dia perbuat. Dia tidak hanya mengkhianati istrinya. Dia telah mengkhianati ratu dari kerajaannya. Mobil Bugatti di sampingnya kini tampak seperti monumen raksasa bagi kebodohannya. Namun, Bella tidak mau menyerah begitu saja. Logikanya menolak untuk menerima kenyataan yang begitu menghancurkan. Bohong, teriaknya, suaranya pecah. Ini semua bohong. Dia sudah gila. Mana mungkin pemilik perusahaan mau bekerja di gudang arsip. Jangan percaya padanya. Dia menoleh ke sekeliling, mencari dukungan. Security. Panggil security. Usir penipu ini dari sini sekarang juga. Tidak ada yang bergerak. Para petugas keamanan yang berdiri di sudut ruangan hanya menatap bingung, menunggu perintah dari atasan mereka. Dan pada saat itulah, Pak Tirtayasa melangkah maju dari barisan direksi. Dia berjalan dengan tenang dan berdiri di sampingku. Wajahnya yang tua dan bijaksana tampak tenang, tetapi matanya berkilat marah saat menatap Bella. Dia berdeham, dan suaranya yang berat dan berwibawa langsung memenuhi ruangan. Tidak perlu memanggil keamanan, katanya, karena apa yang baru saja dikatakan oleh Ibu Alina Suryoatmojo adalah 100% kebenaran. Dia menoleh ke arahku dan sedikit menundukkan kepalanya. Selamat datang kembali secara resmi, Bu Alina. Kami telah menunggu arahan Anda. Pernyataan dari direktur utama itu adalah paku terakhir di peti mati kebohongan Bella. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Seluruh kerumunan kini menatapku dengan cara yang sama sekali berbeda. Bukan lagi sebagai korban yang menyedihkan, tetapi sebagai penguasa yang telah lama bersembunyi dan kini kembali untuk merebut tahtanya. Rasa kasihan di mata mereka telah berganti menjadi rasa takut dan hormat. Aku menatap Bella. Wajahnya adalah sebuah topeng horor. Matanya liar, napasnya tersengal-sengal. Dunia yang telah dia bangun dengan susah payah di atas kebohongan dan intrik, kini hancur berkeping-keping di depan matanya hanya dalam hitungan menit. Dia menatapku, lalu ke Pak Tirtayasa, lalu ke Bugatti, seolah mencoba menghubungkan kepingan-kepingan puzzle yang mengerikan. Aku memberinya senyum dingin. Kau lihat, Bella, aku sudah bilang, aku lebih tahu di mana posisiku daripada siapapun. Tabir pertama telah terbuka. Mereka sekarang tahu siapa aku. Tapi pertunjukan ini belum selesai. Masih ada satu tabir lagi yang harus kubuka. Tabir yang menyelimuti mobil mewah yang menjadi simbol kesombongannya. Dan aku akan membukanya dengan cara yang paling memuaskan. Keheningan yang mengikuti pengakuan Pak Tirtayasa terasa berbeda. Jika sebelumnya adalah keheningan karena keterkejutan, kini ia berubah menjadi keheningan yang penuh dengan perhitungan. Aku bisa melihatnya di mata semua orang. Para direktur yang tadinya bersekutu dengan Doni kini menatapku dengan campuran rasa takut dan upaya untuk terlihat netral. Wajah-wajah mereka yang licin kini tampak seperti para abdi dalam yang baru menyadari bahwa raja yang mereka layani selama ini hanyalah seorang penipu, dan ratu yang asli telah kembali. Staf-staf junior yang tadinya menatapku dengan kasihan, kini memandangku dengan kekaguman yang nyaris religius. Kisah tentang pemilik perusahaan yang menyamar di antara mereka akan menjadi legenda di kantor selama bertahun-tahun. Di tengah pergeseran lempeng kekuasaan ini, ada dua orang yang masih terjebak di pusat gempa. Doni tampak seperti cangkang kosong. Jiwanya seakan telah tercerabut dari tubuhnya. Dia menatapku, lalu menatap mobil di sampingnya, lalu kembali menatapku. Rangkaian realisasi yang mengerikan pasti sedang melintas di benaknya. Setiap sindirannya, setiap kali dia memamerkan Bella di hadapanku, setiap kali dia mengabaikanku, semua itu dia lakukan di depan pemilik seluruh hidupnya. Dia tidak hanya kehilangan seorang mantan istri malam ini, dia telah kehilangan masa depannya. Lalu ada Bella. Manusia, saat didorong ke sudut yang paling sempit, hanya memiliki dua pilihan, menyerah atau melawan dengan membabi buta. Dan Bella bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Setelah beberapa detik membeku dalam kengerian, insting bertahan hidupnya yang ganas mengambil alih. Penyangkalan adalah satu-satunya senjata yang tersisa. Aku tidak percaya. Pekiknya, suaranya melengking dan putus asa. Dia menunjuk ke arah Pak Tirtayasa. Bapak pasti bersekongkol dengannya. Kalian semua ingin menjatuhkanku karena aku terlalu sukses. Dia kemudian beralih kepadaku, matanya menyala dengan kebencian murni. Kau pikir aku akan percaya begitu saja? Kau pikir semua orang akan percaya pada dongeng konyolmu? Dia kemudian melakukan satu-satunya gerakan yang menurutnya bisa menyelamatkannya. Dia mengangkat kunci Bugatti yang ada di tangannya tinggi-tinggi, menggoyangkannya seolah itu adalah tongkat kekuasaan. Benda itu adalah satu-satunya bukti nyata dari status yang telah ia bangun. Kalau kau memang pemilik segalanya, lalu jelaskan ini. Tantangnya. Ini kuncinya. Mobil ini milikku.
Aku yang membelinya dengan uang hasil kerjaku. Ini buktinya, kau tidak punya apa-apa selain cerita karanganmu. Kerumunan sedikit goyah. Klaimnya, meskipun terdengar putus asa, didukung oleh bukti fisik. Dia memegang kunci mobil itu. Sementara aku hanya punya kata-kata. Aku menatap kunci di tangannya, lalu menatap wajahnya yang penuh kemenangan sesaat. Aku hampir merasa kasihan padanya. Dia berpegang pada sepotong plastik dan logam, tidak menyadari bahwa itu adalah jangkar yang akan menenggelamkannya lebih dalam lagi. Aku memberinya senyum yang paling tenang malam itu. Benar sekali, Bella. Dalam situasi seperti ini, kita memang butuh bukti, bukan hanya kata-kata. Dengan gerakan yang sangat perlahan dan disengaja, aku meraih tas tanganku yang kecil dan masih lembab. Semua mata mengikuti setiap gerakanku. Aku membuka pengaitnya dan memasukkan tanganku ke dalam. Kerumunan menahan napas. Apa yang akan ku keluarkan? Sebuah dokumen? Akta kepemilikan? Yang pertama ku keluarkan adalah ponselku. Layarnya menyala, menampilkan foto ayahku sebagai wallpaper. Sebuah pemandangan yang memberikan kekuatan. Aku meletakkannya sejenak di atap mobil. Lalu, aku kembali merogoh tasku. Kali ini, aku mengeluarkan sebuah kunci mobil. Kunci itu identik dengan yang dipegang Bella. Logo, EB, yang sama, bentuk yang sama, warna perak yang sama. Aku mengangkatnya, membiarkan semua orang melihatnya. Bisik-bisik kebingungan mulai terdengar lagi. Ada 2 kunci? Apakah mobil ini milik bersama? Bella tertawa, tawa yang terdengar serak dan panik. Lihat, dia pasti mencuri kunci cadangan. Penipu. Pencuri. Mencuri? Aku mengulang katanya dengan nada geli. Tidak, Bella. Aku tidak perlu mencuri sesuatu yang memang menjadi milikku. Aku kemudian mengambil kembali ponselku dari atap mobil. Dengan beberapa usapan ibu jari yang tenang, aku membuka sebuah aplikasi. Di layar ponselku terpampang logo Bugatti yang besar, diikuti oleh antarmuka yang menampilkan gambar Chiron biru malam dengan beberapa tombol virtual. Buka pintu, nyalakan mesin, nyalakan lampu. Aku mengangkat ponselku agar beberapa orang di barisan depan bisa melihatnya. Teknologi zaman sekarang sungguh luar biasa, bukan? Kataku dengan ringan. Lalu, aku menatap lurus ke arah Bella, yang wajahnya kini dipenuhi ketakutan saat melihat layar ponselku. Dia mulai mengerti. Mari kita lihat, kataku. Tombol yang mana dulu ya? Mungkin yang ini. Ibu jariku dengan lembut menekan tombol virtual, nyalakan lampu. Seketika, sepasang lampu depan proyektor kuat LED di Bugatti itu menyala dengan cahaya putih kebiruan yang cemerlang, membelah temaram lobi dan menyilaukan semua orang untuk sesaat. Diikuti oleh lampu belakangnya yang membentuk garis merah tanpa putus, menyala dengan indah. Sebuah, kolektif terdengar dari kerumunan. Aku tersenyum. Pemanasan yang bagus. Kemudian, tanpa menunggu lebih lama lagi, aku menekan tombol virtual, nyalakan mesin. Tidak ada suara starter yang kasar. Yang ada hanyalah sebuah siulan pelan saat pompa bahan bakar bekerja, diikuti oleh sebuah ledakan suara yang terkendali namun sangat dalam dan menggelegar saat 16 silinder mesin raksasa itu mulai hidup. Deru mesin itu tidak berisik, melainkan sebuah simfoni kekuatan murni yang membuat lantai marmer di bawah kaki kami sedikit bergetar. Suara itu adalah suara kekuasaan yang tak terbantahkan. Kerumunan mundur selangkah, terintimidasi oleh binatang buas yang baru saja kubangunkan. Untuk pukulan terakhir, aku menekan tombol, buka pintu. Dengan gerakan yang anggun dan nyaris tanpa suara, kedua pintu, gunting, mobil itu terangkat ke atas. Terbuka seperti sepasang sayap mekanis yang megah, memperlihatkan interior kulit berwarna coklat muda yang mewah. Kini, tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi pertanyaan. Aku tidak hanya memiliki kata-kata. Aku memiliki kendali penuh. Aku mematikan kembali mesinnya dengan satu sentuhan lagi di ponselku, mengembalikan keheningan yang tegang. Aku memasukkan ponsel dan kunci asliku kembali ke dalam tas. Lalu aku menatap Bella, yang berdiri membeku seperti patung es. Kunci replika di tangannya kini tampak begitu konyol dan tidak berharga. Kunci yang kau pegang itu, Bella, aku menjelaskan dengan suara yang tenang namun terdengar oleh semua orang. Hanyalah sebuah replika. Sebuah cenderamata yang tidak memiliki chip elektronik di dalamnya. Aku memintanya secara khusus dari dealer saat aku menyelesaikan pembayaran mobil ini minggu lalu. Aku pikir, mungkin akan berguna sebagai pajangan di mejaku. Aku tidak pernah menyangka, kau akan berbaik hati memajangnya untukku di depan semua orang malam ini. Aku berhenti sejenak, membiarkan penghinaan total dari kata-kataku meresap ke dalam tulangnya. Terima kasih, Bella.
Kau telah membantuku melakukan peluncuran mobil baruku dengan sangat dramatis. Kunci yang kau pegang itu, Bella, aku menjelaskan dengan suara yang tenang namun terdengar oleh semua orang. Hanyalah sebuah replika. Sebuah cenderamata yang tidak memiliki chip elektronik di dalamnya. Aku memintanya secara khusus dari dealer saat aku menyelesaikan pembayaran mobil ini minggu lalu. Aku pikir, mungkin akan berguna sebagai pajangan di mejaku. Aku tidak pernah menyangka, kau akan berbaik hati memajangnya untukku di depan semua orang malam ini. Aku berhenti sejenak, membiarkan penghinaan total dari kata-kataku meresap ke dalam tulangnya. Terima kasih, Bella. Kau telah membantuku melakukan peluncuran mobil baruku dengan sangat dramatis. Itulah titik puncaknya. Itulah momen di mana semua kekuatan terakhir dalam diri Bella hancur lebur. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi abu-abu. Matanya yang tadinya menyala-nyala kini kosong. Jemarinya yang gemetar akhirnya menyerah. Kunci replika itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai marmer dengan suara denting kecil yang terdengar begitu keras di tengah keheningan. Benda itu tergeletak di sana. Di antara sepatu mahalnya dan mobil asli yang tidak akan pernah menjadi miliknya, sebuah simbol dari semua kebohongan dan ambisinya yang kini telah hancur berkeping-keping. Dia telah kalah, secara total dan absolut. Dan di matanya, aku bisa melihat dia tahu itu. Denting kecil dari kunci replika yang jatuh ke lantai menjadi penanda akhir dari satu babak dan awal dari babak yang lain. Babak pengungkapan telah selesai. Kini, saatnya babak penghakiman. Suasana di lobi utama berubah sekali lagi. Rasa kaget dan takjub di wajah para tamu kini berganti dengan antisipasi yang tegang. Mereka tahu pertunjukan ini belum berakhir. Setelah seorang ratu merebut kembali tahtanya, biasanya akan diikuti dengan eksekusi bagi para pengkhianat. Aku mengambil satu langkah maju, memposisikan diriku di antara Bella yang hancur dan Doni yang membatu. Aku tidak lagi tersenyum. Wajahku datar, ekspresiku dingin dan profesional. Ini bukan lagi urusan pribadi, ini adalah urusan perusahaan. Ini adalah penegakan aturan dan pemulihan ketertiban. Aku menatap lurus ke arah Bella, yang masih terpaku menatap kunci tak berharga di lantai. Dia tampak begitu kecil dan rapuh sekarang. Semua kesombongan dan apinya telah padam, hanya menyisakan abu penyesalan. Nona Bella, aku memulai, suaraku terdengar formal dan tanpa emosi. Setiap kata kuucapkan dengan artikulasi yang jelas, memastikan semua orang di ruangan itu bisa mendengarnya. Selama Anda bekerja di Suryo Group, Anda telah menunjukkan kinerja yang baik dalam hal angka penjualan. Saya akui itu. Memberikan pengakuan kecil itu penting. Ini menunjukkan bahwa aku objektif, bukan bertindak karena dendam buta. Ini membuat penghakiman yang akan datang menjadi lebih kuat dan lebih valid. Namun, lanjutku, nadaku menjadi lebih tajam. Sebuah perusahaan tidak dibangun hanya di atas angka. Ia dibangun di atas fondasi karakter, etika, dan integritas. Dan di area itulah, Anda telah gagal secara spektakuler. Aku mulai menyebutkan dakwaanku, satu persatu, seperti seorang jaksa yang membacakan tuntutan di pengadilan. Pertama, atas tindakan Anda melakukan penyerangan fisik terhadap atasan Anda di properti perusahaan, saat acara resmi perusahaan sedang berlangsung. Anda mendorong saya ke dalam kolam renang dengan niat jahat untuk mempermalukan saya. Ini adalah pelanggaran berat terhadap kode etik dan keselamatan kerja. Setiap dakwaan membuat Bella sedikit tersentak, seolah setiap kata adalah sebuah tamparan. Kedua, atas perilaku perundungan dan pencemaran nama baik. Anda secara konsisten menggunakan posisi Anda untuk merendahkan dan mengintimidasi karyawan lain yang Anda anggap sebagai ancaman atau berada di bawah Anda, menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan penuh ketakutan. Malam ini, Anda melakukannya secara terbuka di depan banyak saksi. Aku melirik sekilas ke arah beberapa manajer lain yang sering menjadi kroni Bella. Mereka semua menundukkan kepala, menghindari tatapanku. Ketiga, atas upaya penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan. Anda dengan sengaja dan secara sadar mengklaim aset pribadi milik pimpinan perusahaan sebagai milik Anda. Anda membangun sebuah citra palsu di atas kebohongan untuk meningkatkan status dan pengaruh Anda. Ini menunjukkan cacat karakter yang fundamental dan ketidakjujuran yang tidak dapat ditolerir di jajaran manajemen Suryo Group. Dan keempat, yang merupakan akumulasi dari semua itu, Anda telah menunjukkan perilaku yang tidak etis dan tidak profesional, yang secara fundamental bertentangan dengan nilai-nilai inti yang telah ditanamkan oleh almarhum ayah saya, Suryo Atmojo. Anda lebih mementingkan citra daripada substansi, lebih mementingkan kekuasaan pribadi daripada kemajuan bersama. Aku berhenti sejenak, membiarkan beratnya semua tuduhan itu memenuhi ruangan. Aku adalah hakim, juri, dan algojo sekaligus. Bella akhirnya mengangkat kepalanya.
Matanya basah oleh air mata yang belum tumpah. Tidak, tolong. Alina. Bu Alina, saya mohon maaf. Bisiknya, suaranya parau. Saya hilaf. Beri saya satu kesempatan lagi. Tolong jangan lakukan ini. Permohonannya terdengar menyedihkan. Tapi sudah terlambat. Jauh terlambat. Belas kasihan adalah kemewahan yang tidak bisa kuberikan padanya. Bukan untukku, tetapi untuk kesehatan seluruh perusahaan. Aku menatapnya dengan dingin. Kesempatan? Anda memiliki banyak sekali kesempatan, Nona Bella. Setiap hari Anda masuk ke kantor adalah kesempatan untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Setiap interaksi dengan bawahan Anda adalah kesempatan untuk menunjukkan rasa hormat. Anda menyia-nyiakan semua kesempatan itu. Dan malam ini, kesempatan Anda sudah habis. Aku menarik napas dan mengucapkan kalimat yang telah kutunggu-tunggu untuk kuucapkan. Atas dasar semua pelanggaran berat tersebut, maka efektif detik ini juga, saya, Alina Suryoatmojo, sebagai pimpinan tertinggi Suryo Group, secara resmi memecat Anda, Nona Bella. Hubungan kerja Anda dengan perusahaan ini telah berakhir. Finalitas dalam kata-kataku menggema di lobi yang hening. Pemecatan di depan umum. Sebuah hukuman tertinggi dalam dunia korporat. Sebuah pesan yang jelas bagi semua orang yang hadir. Kendali diri Bella akhirnya benar-benar hancur. Tidak, jeritnya. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku yang membuat tim pemasaran sukses. Perusahaan ini membutuhkanku. Perusahaan ini membutuhkan orang-orang yang berintegritas. Balasku dengan tenang. Bukan mereka yang hanya pandai menjual produk, tetapi menjual jiwa mereka dalam prosesnya. Aku kemudian mengalihkan pandanganku pada Doni. Wajahnya kini bukan hanya pucat, tetapi hijau karena mual. Dia gemetar, menatapku dengan tatapan memohon, seolah berharap aku akan melupakannya. Aku tidak akan melupakannya. Dan untukmu, Doni, kataku, suaraku berubah. Jika kepada Bella aku terdengar seperti hakim, kepada Doni aku terdengar seperti seseorang yang sangat kecewa. Aku memberimu kepercayaan. Ayahku memberimu kepercayaan. Kau memegang jabatan direktur, salah satu posisi tertinggi di perusahaan ini. Tapi kau menunjukkan kurangnya integritas, loyalitas, dan yang terburuk dari semuanya, kau tidak memiliki tulang punggung. Aku menunjuk ke arah Bella yang kini mulai terisak. Kau membiarkan semua ini terjadi. Kau membiarkan dia meracuni departemennya. Kau membiarkannya menghinaku, mantan istrimu dan ibu dari anak-anak yang pernah kau inginkan. Kau berdiri diam saat aku didorong ke kolam. Kau bukan seorang pemimpin. Kau hanyalah pengikut yang lemah. Aku tidak akan memecatnya. Itu terlalu mudah. Aku akan memberinya hukuman yang lebih lambat dan lebih menyakitkan bagi pria yang gila status seperti dia. Jabatanmu sebagai direktur pemasaran, efektif besok pagi, saya cabut. Semua fasilitasmu, mobil dinas, tunjangan, dan ruang kerjamu akan ditarik. Kau akan dipindahkan ke kantor cabang kita yang baru dibuka di Morotai, sebagai staf pengembangan pasar senior. Kau bisa belajar kembali arti kerja keras dari bawah di sana. Itu jika kau memutuskan untuk tidak mengundurkan diri. Morotai. Sebuah pulau terpencil di ujung utara Indonesia. Bagi seorang sosialita korporat seperti Doni, itu sama saja dengan pembuangan ke Siberia. Sebuah kematian karir yang perlahan. Doni terhuyung mundur seolah aku baru saja meninjunya. Alina, jangan. Ini bukan lagi Alina bagimu. Potongku dengan tajam. Di dalam lingkup perusahaan, panggil aku Ibu Suryoatmojo. Keputusanku sudah final. Aku kemudian memberi isyarat kepada dua petugas keamanan yang sejak tadi berdiri kaku di sudut. Tolong, kataku dengan suara yang kembali tenang. Antar Nona Bella keluar dari gedung ini. Pastikan dia tidak mampir ke ruangannya. Barang-barang pribadinya akan saya suruh bagian personalia untuk mengemas dan mengirimkannya besok. Para petugas itu bergerak dengan sigap. Mereka mendekati Bella, yang kini sudah terduduk lemas di lantai. Mari, Bu, kata salah satu dari mereka dengan sopan namun tegas. Bella meronta saat mereka mencoba membantunya berdiri. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Tapi perlawanannya sia-sia. Mereka memegang lengannya dengan lembut namun kuat dan mulai membawanya pergi, melewati kerumunan yang menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan puas. Jeritan dan isak tangisnya perlahan menjauh, menjadi gema dari sebuah kejatuhan yang spektakuler. Aku menatap kepergiannya, lalu kembali memandang kerumunan di hadapanku. Aku menatap para direktur dan manajer. Malam ini, aku telah mencabut rumput liar. Besok, aku akan mulai membersihkan seluruh kebun. Pestanya selesai, umumku dengan suara tegas.
Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Besok pagi jam 8, saya ingin semua kepala divisi dan jajaran direksi berada di ruang rapat utama. Kita akan memulai era yang baru. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Doni yang hancur, Bugatti yang berkilauan, dan 100 orang saksi dari perebutan kembali tahta yang baru saja ku selesaikan. Tentu saja. Ini adalah bagian terakhir dari cerita pembalasan Alina. Bab 9, Harga Sebuah Penghinaan. Jeritan Bella yang melengking perlahan memudar saat para petugas keamanan membawanya menyusuri koridor panjang menuju pintu keluar. Gema dari kejatuhannya masih tertinggal di lobi yang hening, sebuah hantu audio dari arogansi yang telah dihancurkan. Tidak ada seorang pun yang bergerak untuk menolongnya. Para wanita yang tadinya mengelilinginya seperti dayang-dayang kini menatap ke arah lain. Pura-pura sibuk dengan ponsel mereka atau berbisik di balik tangan. Para manajer yang tadinya menjilatnya kini tampak sibuk merapikan dasi mereka, seolah berusaha menghilangkan jejak asosiasi apapun dengan wanita yang baru saja jatuh itu. Di dunia korporat yang kejam, kapal yang karam akan ditinggalkan penumpangnya dengan sangat cepat. Aku menghela napas, bukan karena lega, tetapi karena beban dari keputusan yang baru saja kuambil. Menghancurkan hidup seseorang, bahkan orang yang pantas mendapatkannya, bukanlah hal yang ringan. Tapi itu adalah sebuah keharusan, sebuah operasi bedah untuk mengangkat kanker sebelum menyebar dan menghancurkan seluruh tubuh perusahaan. Doni masih berdiri di sana, di dekat pilar marmer, seolah-olah pilar itu adalah satu-satunya hal yang menopangnya agar tidak jatuh. Wajahnya adalah kanvas dari emosi yang bergejolak. Penyesalan, ketakutan, dan secercah harapan yang menyedihkan bahwa mungkin masih ada jalan untuk kembali. Dia melihatku menatapnya, dan dengan langkah ragu, dia mendekatiku. Alina. Panggilnya, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Dia menggunakan nama pribadiku, sebuah upaya putus asa untuk menarik kembali keintiman yang telah lama dia buang. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunggunya melanjutkan. Aku minta maaf, katanya. Kata-kata itu keluar dengan susah payah. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu semua ini. Tentang Bella, tentang mobil itu, aku bersumpah. Aku dibutakan olehnya, oleh ambisinya. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Kau tidak dibutakan, Doni. Kau memilih untuk menjadi buta. Kau menikmati semua yang dia tawarkan. Sanjungan, status, perasaan menjadi pria yang diinginkan. Kau menukar integritasmu dengan semua itu. Jangan salahkan dia atas pilihan yang kau buat sendiri. Tapi aku tidak pernah bermaksud menyakitimu seperti ini. Dia mencoba lagi, matanya mulai berkaca-kaca. Masih ada kita, kan, Alina? Ingat saat kita pertama kali bertemu di perusahaan ini? Ingat mimpi-mimpi kita? Kita bisa memperbaikinya. Aku akan melakukan apa saja. Mendengar dia menyebut kenangan kami membuat sesuatu di dalam diriku mengeras. Dia mencoba menggunakan masa lalu sebagai senjata untuk menyelamatkan masa depannya. Sebuah taktik yang hina. Mimpi-mimpi itu sudah mati, Doni, kataku dengan tajam. Kau membunuhnya saat kau membiarkan wanita itu masuk ke dalam rumah kita, ke dalam pernikahan kita. Dan kau menguburnya malam ini saat kau hanya diam menontonku dipermalukan. Kita sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya aku dan perusahaanku. Dan kau adalah seorang karyawan yang baru saja menerima surat tugas baru. Rasa putus asa yang nyata kini terpancar dari wajahnya. Morotai, Alina, tolong jangan kirim aku ke sana. Karierku akan tamat. Hidupku akan tamat. Karir adalah tentang apa yang kau bangun, Doni. Bukan tentang di mana kau ditempatkan. Balasku, menggemakan nasihat yang pernah diberikan ayahku kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Ironis. Lihat saja ini sebagai kesempatan untuk menemukan kembali dirimu yang dulu. Pria yang pernah kupercayai, yang lebih menghargai kerja keras daripada jalan pintas. Itu pun kalau pria itu memang pernah benar-benar ada. Aku berbalik, mengakhiri percakapan kami. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Setiap kata tambahan hanya akan menjadi garam di atas lukanya yang menganga, dan aku tidak tertarik untuk menyiksanya lebih jauh. Hukuman untuknya bukanlah pemecatan, melainkan keharusan untuk hidup setiap hari dengan kesadaran akan apa yang telah dia hilangkan. Dia akan bekerja di tempat terpencil, jauh dari gemerlap ibu kota yang dia puja, dengan gaji yang jauh lebih kecil, selalu dihantui oleh kenangan malam ini, malam di mana dia mengetahui bahwa wanita yang dia sia-siakan ternyata adalah ratu dari segalanya. Kerumunan mulai membubarkan diri dengan cepat dan canggung. Pesta telah berakhir dengan cara yang paling tidak terduga. Mereka berjalan melewatiku dengan kepala tertunduk,
Beberapa di antaranya memberanikan diri untuk memberiku anggukan hormat yang kaku. Aku tahu besok pagi, berita tentang malam penghakiman di Hotel Mahameru akan menyebar seperti api di seluruh lantai kantor. Reputasiku akan terbentuk. Seorang pemimpin yang sabar, tetapi tanpa ampun saat dikhianati. Citra itu lebih baik daripada citra apapun yang bisa dibeli dengan uang. Tak lama kemudian, lobi yang tadinya penuh sesak itu menjadi sepi. Hanya tersisa aku, Doni yang masih mematung di kejauhan, Pak Tirtayasa, dan beberapa staf hotel yang mulai membersihkan sisa-sisa pesta yang berakhir prematur. Pak Tirtayasa mendekatiku. Wajahnya yang biasanya tenang kini dihiasi senyum lega yang tulus. Ayahmu akan sangat bangga padamu malam ini, nak, katanya dengan suara kebapakan. Mendengar itu, benteng pertahanan yang kubangun dengan susah payah sedikit goyah. Aku merasakan mataku menghangat. Terima kasih, Paman Tirta, jawabku, suaraku sedikit bergetar untuk pertama kalinya malam itu. Aku hanya berharap aku tidak perlu melakukannya dengan cara ini. Terkadang, katanya sambil menepuk pundakku dengan lembut. Cara yang paling keras adalah satu-satunya cara untuk memastikan semua orang mengerti pesannya. Kau telah mengirimkan pesan yang sangat jelas malam ini. Kau telah merebut kembali rumahmu. Kami berdiri dalam diam sejenak, menatap mobil Bugatti yang berkilauan di tengah lobi. Mobil itu tadinya adalah simbol kesombongan Bella, tapi kini ia telah berubah menjadi simbol kekuasaanku. Sementara itu, di luar kemegahan hotel, harga sebuah penghinaan mulai ditagih. Bella diseret keluar melalui pintu samping oleh 2 petugas keamanan. Gaun merahnya yang mahal kini tampak kotor dan sedikit robek di bagian lengannya akibat perlawanannya. Riasan di wajahnya telah luntur oleh air mata, menciptakan jalur-jalur hitam di pipinya. Dia didudukan begitu saja di bangku taman di dekat area parkir. Tunggu di sini. Taksi online Anda akan segera tiba, kata salah satu petugas sebelum meninggalkannya sendirian dalam dinginnya malam. Bella mencoba memesan taksi mewah melalui aplikasi di ponselnya, tetapi kartu kredit korporatnya ditolak. Dia mencoba kartu kredit pribadinya, ditolak juga. Gajinya yang besar selalu habis untuk gaya hidup mewah, menyisakan sedikit tabungan. Dengan panik, dia mencoba menghubungi teman-temannya, para wanita yang tadi mengelilinginya. Panggilan pertamanya ditolak. Panggilan keduanya masuk ke pesan suara. Panggilan ketiganya dijawab, tetapi suara di seberang terdengar dingin dan menjaga jarak. Maaf, Bella, aku sedang sibuk. Nanti kuhubungi lagi. Klik. Panggilan itu dimatikan. Dia sendirian. Ditolak oleh sistem finansialnya, ditinggalkan oleh lingkaran sosialnya. Kemewahan yang menjadi identitasnya telah direnggut dalam sekejap. Dia menatap gedung hotel yang menjulang tinggi, tempat di mana beberapa jam yang lalu dia adalah seorang ratu. Kini, dia hanyalah seorang gelandangan dengan gaun desainer. Inilah awal dari kejatuhannya. Kejatuhan yang panjang dan menyakitkan, yang dia bangun sendiri dengan tangannya. Setelah Doni akhirnya pergi dengan langkah gontai seperti seorang terpidana mati, dan Pak Tirtayasa kembali ke dalam untuk mengurus beberapa hal, aku akhirnya sendirian di lobi yang luas itu. Keheningan kini terasa nyaman, seperti selimut yang menenangkan setelah badai berlalu. Hanya suara pendingin ruangan dan dengung samar dari lampu gantung kristal yang tersisa. Sisa-sisa pesta, beberapa gelas kosong, serpihan konfeti, dan aroma parfum yang memudar, menjadi saksi bisu dari drama yang baru saja terjadi. Aku berjalan kembali ke tempat di mana semuanya dimulai malam ini, area kolam renang. Udara malam terasa lebih ringan sekarang, seolah-olah semua kepalsuan dan ketegangan telah diusir pergi. Aku berdiri di tepi kolam, di titik yang sama di mana Bella mendorongku beberapa jam yang lalu. Aku menatap ke bawah, ke permukaan air yang kini tenang dan jernih. Di sana, aku melihat pantulan diriku. Seorang wanita dengan gaun gading yang kusut dan masih sedikit lembab. Rambutnya sedikit berantakan. Riasannya mungkin sudah sedikit luntur. Tapi matanya berbeda. Pantulan di air itu menunjukkan sepasang mata yang tajam, penuh dengan kekuatan, ketegasan, dan kelelahan yang mendalam. Ini bukan lagi mata Alina yang sabar dan mengalah. Ini adalah mata seorang pemimpin, seorang pejuang, seorang ratu. Aku telah melewati api malam ini, dan aku tidak terbakar. Aku justru ditempa menjadi lebih kuat. Aku teringat pada diriku setahun yang lalu, setelah perceraian dan pengkhianatan itu terungkap. Aku hancur. Aku merasa gagal sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri. Aku mengurung diri, merasa dunia tidak adil. Tapi kemudian, aku teringat pada warisan ayahku. Aku tidak bisa membiarkan pengorbanan hidupnya dihancurkan oleh orang-orang serakah seperti Doni dan Bella. Maka, aku bangkit.
Aku merencanakan penyamaranku, sebuah strategi yang dianggap gila oleh Pak Tirtayasa pada awalnya, tapi akhirnya dia setujui. Aku ingin memahami musuhku, memahami medan pertempuranku, sebelum aku melancarkan serangan. Dan kesabaranku telah membuahkan hasil yang setimpal. Malam ini bukanlah puncak dari balas dendamku. Balas dendam adalah emosi yang dangkal. Malam ini adalah sebuah reklamasi. Aku merebut kembali apa yang menjadi hakku, perusahaanku, harga diriku, dan takdirku. Bella dan Doni bukanlah tujuan utamaku. Mereka hanyalah gejala dari penyakit yang lebih besar di dalam perusahaan. Penyakit keserakahan, politik kantor, dan budaya yang melupakan nilai-nilai dasarnya. Mereka adalah tumor ganas pertama yang harus kuangkat. Dan besok pagi, pukul 8, aku akan memulai proses kemoterapi untuk membersihkan sisa-sisa sel kanker yang masih bersembunyi. Akan ada perombakan besar-besaran. Orang-orang yang loyal dan berintegritas, seperti Rati dan teman-temanku di divisi arsip yang selama ini diremehkan, akan mendapatkan promosi yang pantas mereka terima. Mereka yang selama ini hanya menjadi penjilat dan benalu akan segera menemukan diri mereka tanpa pijakan. Aku akan membangun kembali Suryo Group menjadi perusahaan yang tidak hanya disegani karena profitnya, tetapi juga dihormati karena budayanya. Perusahaan yang menjadi tempat di mana kerja keras yang jujur dihargai lebih dari sekadar intrik yang licik. Ini adalah janji yang kuucapkan pada pantulan diriku di air kolam itu, dan pada arwah ayahku. Setelah beberapa saat merenung, aku berbalik dan berjalan kembali ke lobi. Bugatti Chironku masih berdiri di sana, menungguku seperti seekor kuda perang yang setia. Kunci replika milik Bella masih tergeletak di lantai. Aku memungutnya, menimbangnya di telapak tanganku sejenak, sebelum akhirnya membuangnya ke tempat sampah terdekat. Benda itu tidak pantas berada di dekat mahakarya ini. Aku mengeluarkan kunci asliku. Dengan satu sentuhan, pintu sayap mobil itu terangkat dengan anggun. Aku masuk ke dalam, merasakan kenyamanan dari kursi kulit yang memeluk tubuhku. Aroma kulit baru dan kemewahan yang otentik memenuhi indraku. Ini bukan lagi sekadar mobil. Ini adalah singgasanaku yang bisa bergerak. Ini adalah simbol dari babak baru dalam hidupku. Aku menekan tombol starter. Mesin raksasa di belakangku kembali menderu, kali ini bukan sebagai alat intimidasi, tetapi sebagai lagu kebebasan. Aku mengemudikan mobil itu perlahan keluar dari lobi hotel, melewati para staf yang menatapku dengan penuh kekaguman. Saat mobil melaju di jalanan ibu kota yang sepi di tengah malam, aku membuka sedikit jendela. Angin malam meniup sisa-sisa kelembapan dari rambutku. Lampu-lampu kota berkelip di sekelilingku, tampak seperti permata yang tersebar di atas beludru hitam. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku merasa utuh. Malam ini, seorang wanita jatuh ke dalam kolam sebagai korban. Namun, yang keluar dari air dan melaju menembus malam ini, adalah seorang ratu yang telah kembali menduduki tahtanya. Perjalananku masih panjang, pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai besok pagi. Tapi aku tidak takut. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tahu persis siapa diriku, dan kemana tujuanku. Dan aku akan menghadapi fajar yang baru dengan kepala tegak, di belakang kemudi takdirku sendiri.